Model-model manajemen pendidikan yang akan kita bahas kali ini ada 6, yaitu 1. Model manajemen formal, 2. Model manajemen kolegial, 3. Model manajemen politik, 4. Model manajemen subjektif, 5. Model manajemen ambigu, 6. Model manajemen budaya. Dari ke-6 model ini kita akan membahas pengertian, karakteristik, kelemahan, keunggulan, dan model kepemimpinan yang relevan dengan model manajemen. Yang akan kita bahas pertama yaitu model formal. Pengertian. Model formal adalah suatu bentuk pengorganisasian organisasi pendidikan melalui proses manajemen yang melibatkan aspek struktur, sistem, birokrasi, rasionalitas, dan hierarki. Karakteristik dari model formal yaitu 1. Organisasi diperlakukan sebagai sistem. 2. Adanya keunggulan terhadap struktur resmi dalam organisasi. 3. Struktur resmi organisasi cenderung bersifat hierarki. 4. Sekolah sebagai organisasi pencari tujuan. 5. Keputusan-keputusan manajerial dibuat melalui sebuah proses yang rasional. 6. Otoritas pemimpin sebagai hasil dari posisi resminya di organisasi. 7. Terdapat penekanan akuntabilitas organisasi kepada lembaga-lembaga atau pendukungnya. Kelemahan dari model formal yaitu 1. Terkesan tidak realistis menggolongkan sekolah dan perguruan tinggi sebagai organisasi yang berorientasi pada tujuan. 2. Penggambaran pengambilan keputusan sebagai proses rasional yang penuh dengan kesulitan. 3. Berfokus pada organisasi sebagai entitas dan mengabaikan atau meremehkan kontribusi individu. 4. Adanya asumsi bahwa kekuasaan berada di puncak piramida. 5. Adanya asumsi implisit bahwa organisasi relatif stabil. Keunggulan model formal yaitu berkontribusi terhadap pengelolaan sekolah dan perguruan tinggi supaya organisasi pendidikan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Relasi model formal dengan model kepemimpinan manajerial yaitu memiliki keterkaitan. Adapun akuntabilitas fungsi, tugas, dan perilaku manajerial oleh pemimpin lembaga pendidikan dapat terrealisasikan melalui kepemimpinan manajerial adalah sebagai berikut. A. Menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi pendidikan. B. Mengatur tugas-tugas yang diperlakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran institusi pendidikan. C. Mengomunikasikan dan memotivasi stakeholder pendidikan agar terlibat aktif mencapai tujuan dan sasaran lembaga pendidikan. D. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. E. Mengembangkan orang-orang dan tim yang ada di satuan pendidikan. F. Mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. 2. Model kolegial. Pengertian. Model kolegial adalah sebuah bentuk pengoperasian organisasi pendidikan melalui proses manajemen yang melibatkan aspek kolegial dalam penentuan kebijakan dan pembuatan keputusan melalui sebuah proses diskusi yang mengarah pada kesepakatan bersama. Karakteristik dari model kolegial yaitu A. Keserasian dan kerjasama merupakan dua hal yang tidak terpisah. 2. Memiliki orientasi yang terlalu normatif. 3. Memiliki ketepatan bagi organisasi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki jumlah staf profesional yang banyak. 4. Memiliki seperangkat nilai-nilai umum yang dipegang oleh anggota organisasi. 5. Ukuran kelompok pembuatan keputusan adalah sebuah elemen penting dalam manajemen kolegial. 6. Keputusan dicapai melalui konsensus atau pemufakatan. Kelemahan dari model manajemen kolegial yaitu A. Sangat normatif dan idealistik sehingga cenderung mengaburkan daripada menggambarkan realitas. B. Pengambilan keputusan cenderung lambat dan tidak praktis. C. Keputusan dicapai melalui konsensus secara demokratik. D. Membutuhkan evaluasi dalam hal keterkaitannya dengan ciri-ciri khusus dalam lembaga pendidikan. E. Pengambilan keputusan di sekolah atau perguruan tinggi sulit dipertahankan. F. Efektivitas dari sebuah sistem kolegial sebagian bergantung pada sikap-sikap staf. G. Proses kolegial di sekolah lebih bergantung pada sikap-sikap kepala sekolah daripada dukungan-dukungan guru. Keunggulan dari model kolegial yaitu ketika harapan meningkat dan tuntutan akuntabilitas meningkat, kolegialitas di organisasi pendidikan merupakan alat integral untuk mengembangkan pendidik dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan para pendidik tersebut. Relasi model kolegial manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan partisipatif, transformasional, dan interpersonal. Pertama, kepemimpinan partisipasi memiliki asumsi bahwa proses pembuatan keputusan dalam organisasi hanya berfokus pada kelompok. Artinya, melalui kepemimpinan partisipatif, setiap anggota diorganisasikan akan meningkatkan efektivitas sekolah. Partisipan dijustifikasi melalui prinsip demokrasi dan tersedia legitimasi dengan pemangku kepentingan. Kedua, kepemimpinan transformasional berkaitan dengan peran pemimpin yang meningkatkan keinginan bahwa untuk mencapai pencapaian dan mengembangkan diri mereka. Pada saat itu juga para pemimpin mempromosikan peningkatan komunitas dan organisasi. Yang ketiga, model kepemimpinan interpersonal berkaitan dengan model manajemen kolegial di lembaga pendidikan. Hal tersebut dikarenakan penekanan kepemimpinan interpersonal adalah tentang betapa pentingnya berkolaborasi dan berhubungan interpersonal dengan staf, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga yaitu model politik.
Pengertian, model politik merupakan sebuah bentuk pengoperasian organisasi pendidikan melalui proses manajemen yang melibatkan aktivitas negosiasi atau tawar-menawar, karena adanya kepentingan di antara individu dan kelompok yang ada di dalam organisasi pendidikan. Karakteristik dari model politik yaitu A. Fokus pada aktivitas kelompok daripada aktivitas lembaga secara keseluruhan. B. Fokus pada berbagai kepentingan dan kepentingan kelompok. C. Menekankan hal umum atau relevansi dari konflik di organisasi. D. Tujuan-tujuan organisasi adalah tidak stabil, ambigu, dan diperebutkan. 4. Model subjektif. Pengertian, model subjektif merupakan sebuah bentuk pengoperasian organisasi pendidikan melalui proses manajemen dengan melibatkan aspek individual seperti persepsi, kepercayaan, dan tujuan di dalam organisasi pendidikan. Karakteristik dari model subjektif yaitu A. Lebih berfokus terhadap kepercayaan dan persepsi anggota personal organisasi daripada level institusi atau grup berkepentingan. B. Konsen dengan makna-makna yang dibuat dari kegiatan-kegiatan oleh orang-orang di dalam organisasi. C. Perbedaan-perbedaan makna yang terjadi dari situasi tertentu sebagai hasil dari nilai-nilai, latar belakang, dan pengalaman anggota. D. Menekankan kepentingan tujuan individu dan menolak keberadaan tujuan-tujuan organisasi. Kelemahan model subjektif yaitu A. Model subjektif sangat normatif karena model ini mencerminkan sikap dan keyakinan pendukungnya. B. Keberadaan sebuah organisasi yang mana perilaku dan intervensi individu terjadi. C. Para ahli teori subjektif menyiratkan bahwa makna sangat individual. D. Memberikan sedikit panduan atau panduan terhadap tindakan manajerial pemimpin organisasi pendidikan. Keunggulan dari model subjektif yaitu pendekatan subjektif memberikan pandangan berharga tentang organisasi pendidikan karena memberikan pemahaman bahwa setiap individu memiliki pemaknaan tersendiri dalam organisasi. Fokus pada interpretasi individu atas peristiwa merupakan sebuah penangkal yang berguna untuk keseragaman sistem dan teori struktural. Penekanan pada tujuan individu daripada tujuan organisasi merupakan kontribusi penting untuk pemahaman tentang sekolah dan perguruan tinggi. Relasi model subjektif dengan model kepemimpinan postmodern dan kepemimpinan emosional. Pertama, model manajemen subjektif memiliki hubungan erat dengan gagasan kepemimpinan postmodern. Hal tersebut dapat terlihat dari karakteristik utama postmodern sebagai berikut. A. Tidak mencerminkan kenyataan. B. Sesuai realitas tidak ada atau banyak realitas. C. Situasi apapun terbuka untuk multitafsir. D. Situasi harus dipahami dari tingkat lokal dengan perhatian khusus kepada keragaman. Kedua, kepemimpinan emosi memiliki keterkaitan dengan model subjektif. Merujuk pada Bass, emosi merupakan fokus pada motivasi dan interpretasi individu terkait dengan peristiwa. Dari aspek emosi yang dibangun dan ditekankan, betapa pentingnya interpretasi terhadap kejadian atau situasi-situasi tertentu. 5. Model ambigu. Pengertian. Model ambigu merupakan sebuah bentuk pengoperasian organisasi pendidikan melalui proses manajemen yang melibatkan ketidakpastian, perubahan, dan ketidakmampuan dalam memprediksi berbagai hal di dalam organisasi pendidikan. Karakteristik model ambigu. Karakteristik model ambigu yaitu 1. Terdapat ketidakjelasan tujuan-tujuan organisasi. 2. Adanya asumsi bahwa organisasi memiliki sebuah teknologi bermasalah di mana prosesnya tidak dapat dipahami dengan cepat. Ketiga, berargumentasi bahwa organisasi dikarakteristikkan oleh fragmentasi dan bentuk tidak baku. Yang keempat, struktur organisasi dianggap sebagai problematik. Yang kelima, cenderung lebih sesuai bagi yang melayani klien profesional. Yang keenam, menekankan bahwa terdapat partisipasi cair di dalam manajemen organisasi. Yang ketujuh, ambiguitas dalam organisasi juga bersumber dari lingkungan organisasi. Yang kedelapan, menekankan relevansi keputusan yang tidak terencana. Yang kesembilan, menekankan keuntungan desentralisasi internal. Kelemahan model ambigu yaitu A. Kesulitan menyesuaikan pandangan-pandangan ambiguitas dengan proses-proses dan struktur biasa yang ada di sekolah dan perguruan tinggi. B. Terlalu membesar-besarkan tingkat ketidakpastian di institusi pendidikan. C. Kurang sesuai bagi organisasi stabil atau organisasi manapun yang berada pada periode stabil. D. Menyediakan sedikit panduan praktis bagi para pemimpin di lembaga pendidikan. Relasi model ambigu dengan model kontingensi. Model ambigu memiliki keterkaitan dengan kepemimpinan kontingensi. Hal tersebut disebabkan adanya penekanan fleksibilitas yang agak besar, di mana para pemimpin dan manajer harus mampu menegosiasikan pencapaian diharapkan daripada hanya memerintah untuk mencapai pencapaian itu. Kepemimpinan kontingensi juga menjelaskan gaya kepemimpinan berdasarkan pemimpin, bawahan, dan situasi yang saling berkaitan. 6. Model budaya. Pengertian, model budaya merupakan sebuah bentuk pengoperasian organisasi pendidikan melalui manajemen yang melibatkan aspek informasi organisasi seperti nilai-nilai kepercayaan, norma-norma partisipan yang telah menyatu di dalam organisasi pendidikan. Karakteristik model budaya yaitu A. Fokus pada nilai-nilai dan kepercayaan anggota organisasi. B. Menekankan pada pengembangan makna-makna dan norma-norma bersama. C. Budaya biasanya diungkapkan melalui ritual-ritual seremoni. Budaya dapat disimbolkan dalam 3 cara, yaitu
A. Secara konseptual atau verbal, contohnya melalui penggunaan bahasa dan ungkapan tujuan organisasi. B. Secara perilaku, melalui ritual-ritual, seremoni, peraturan, bentuk-bentuk interaksi sosial. C. Secara visual atau material, melalui fasilitas, peralatan, moto, seragam, dan memorabilia. D. Pahlawan baik pria maupun wanita mewujudkan nilai-nilai dan kepercayaan organisasi. Kelemahan dari model budaya yaitu A. Terdapat dilema etis dalam mendukung model budaya karena model budaya dianggap sebagai gangguan dari sebuah budaya pimpinan terhadap anggota-anggota lain di organisasi. B. Terlalu mekanistik dengan mengasumsikan bahwa pemimpin dapat menentukan budaya organisasi. C. Fokus pada simbol-simbol seperti ritual dan seremoni yang berarti elemen-elemen lain organisasi diremehkan. Keunggulan dari model budaya yaitu memberi manfaat dan memahami operasional organisasi pendidikan. Model budaya juga memberikan sebuah fokus untuk tindakan organisasi, sebuah dimensi yang besar mana sebagian tidak ada pandangan subjektif, sehingga pemimpin boleh mengadopsi sebuah pendekatan moral dan fokus memengaruhi nilai-nilai orang-orang yang ada di organisasi, supaya pemimpin menjadi lebih dekat jika identik dengan kepercayaan-kepercayaan anggota organisasi. Relasi model budaya dengan model kepemimpinan moral dan spiritual. BAS pada tahun 2020 menegaskan bahwa model budaya manajemen pendidikan berkaitan dengan model kepemimpinan moral dan kepemimpinan spiritual. Artinya, pemimpin dapat mengimplementasikan kedua model kepemimpinan tersebut agar model budaya manajemen pendidikan dapat berjalan dengan baik dalam organisasi pendidikan. Model kepemimpinan moral memiliki 3 prinsip, yakni integritas, keseimbangan, atau kepedulian antara hubungan yang adil, dan pemikiran sistem atau memahami bahwa keputusan memiliki konsekuensi di seluruh sistem. Kepemimpinan spiritual mengandung nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang diperlakukan pemimpin agar dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain secara intrinsik, sehingga memiliki sebuah rasa keberlangsungan hidup rohani melalui panggilan dan keanggotaan. Sekianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dari ke-6 model tersebut. Terima kasih.